Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu baik setia mendengarkan seluruh bagian diskusi, debat, dan pekabaran Injil melalui channel ini. Jangan lupa bagikan kepada sanak saudara supaya ada banyak orang yang dicerdaskan dan dibukakan pikirannya. Kali ini teman-teman kita akan melihat bagaimana para polemikus ini yang notabene sudah belajar tentang Islam, Quran dan hadisnya, dan mungkin mereka sudah sangat begitu sibuk mendengarkan pemaparan-pemaparan para ustadz-ustadznya, tetapi kok masih ilmunya tanggung-tanggung atau mungkin juga buta begitu ya. Nah, ketika disampaikan fakta-fakta justru mengamuk, justru kepanasan, justru kesurupan, tidak mau terima fakta yang ada. Teman-teman jangan skip, yuk kita cerdaskan mereka. Semoga dengan berita Injil, perbedaan-perbedaan yang ada bukan untuk memperuncing, tetapi untuk membawa kepada keterang yang sejati. Ini dia videonya teman-teman. Octavio, Muslim atau Kristen ini? Padahal kita undang yang Muslim. Ya Bang Octavio, selamat malam Bang Octavio. Ya, selamat malam Bang Edis. Ya, Muslim Bang? Ya, saya perkenalkan diri dulu. Oh, ya, silakan, saya ini dari Timor Leste. Ya, saya ini dari Timor Leste. Saya orang Katolik. Oke. Dan saya sangat mendukung sekali channel Bang Edis TV ini. Karena saya sudah ikuti beberapa bulan ceramahnya bagus, sesuai dengan fakta yang ada. Jadi saya bangga sekali. Oke. Ya, saya bahasa Indonesianya kurang jelas ya, karena saya ini orang Timor Leste. Jelas kok Jadi Bang, masih bahasanya mantap agak ya, masih mantap kok. Iya, ya. Oke Bang ya, karena Jadi kita saya Muslim dulu, jadi kita prioritaskan yang Muslim dulu ya Bang ya. Ya. Oke. Terima kasih Bang. Saya turunkan sama-sama Bang Octavio. Oke, saya turunkan ya Bang Octavio ya. Iya teman-teman sekalian, tadi kita kena pelanggaran atau pembatasan, tapi itu bukan masalahnya teman-teman ya, karena kita tinggal matikan saja live-nya, kemudian kita bisa live kembali. Nah teman-teman ya, jangan lupa untuk memfollow akun asli saya dan memfollow juga akun yang saya follow, yang saya ikuti di akun asli saya ini ya. Jadi akun saya hanya ada 2, oke? Oke, kita kasih naik ada Abdul Gaul. Kita mungkin agak sedikit soft ya, karena kalau agak keras kita pembatasan nanti. Ya Abdul Gaul, selamat malam. Abdul Gaul. Halo? Ya, halo, selamat malam. Ya, Muslim Bang? Ya, saya Muslim. Ya, silakan Bang. Ayo, mari kalau mau diskusi. Silakan nyalakan kamera. Mari kita berdiskusi dengan baik. Silakan. Ya, Bang. Ini saya oke apa? Nggak usah oke. Barusan saya bilang nyalakan kamera. Kamera dinyalakan Bang. Ah, tuh, silakan. Sudah saya kirimkan permintaan untuk menyalakan kamera. Nah, oh ternyata Bang Abdul yang kemarin. Ya. Bang Abdul, ini abang ini mualaf atau apa Bang? Saya sebelumnya saya izin, Bang, karena saya live itu biasanya orang yang suruh naik ya, Bang, live lagi, jadi saya naik. Sebenarnya saya Karena banyak yang antri, ya, Bang. Banyak sekali yang antri, ya. begitu. Ini abang ini mualaf atau memang sudah lahir dari Muslim? Saya mau tanya dulu. Bapak mualaf, Ibu Kristen, kakak semua Kristen, sama yang Islam, saya sama Bapak. Oh, yang Islam cuma abang aja sama bapak ya? Ya. Berarti dari lahir sudah Muslim ya? Iya. Ya, dari lahir sudah Muslim. Oke, baik. Jadi gini Bang, kita diskusi dengan baik saja ya Bang ya. Gini Bang, kalau saya lihat dari penampilan, jenggotan, kopiah, ini pasti abang ini saya pandang sebagai orang yang mempelajari agama Islam, betul? Siap. Oke. Jadi begini Bang, sewaktu saya mempelajari agama Islam, saya pelajari Al-Quran, saya dapati bahwa ternyata Muslim itu punya 2 rob. Coba Bang ulang sedikit lagi. Ketika saya membaca Al-Quran, saya dapati bahwa Muslim itu punya 2 rob. Ya. Sebelum kita bahas ke situ, abang akui atau bantah? Saya bantah karena rob. Bantah. Iya, karena Bang dua rob, jadi saya Oke, kalau begitu coba ada Quran di situ? Ada. Ayo, silakan kita buka. Di dalam surat Yusuf ayat 23, coba. Silakan. Saya bisa. Coba Abang, selain dari Yusuf bisa nggak? Karena Nah, udah menyerah dia. Jangan menyerah Bang. Ayo,
Coba kita buka surat Yusuf 23. Jangan nyerah. Ayo, ayo. Ayo silakan. Bukan menyerah bang, tapi maksudnya bisa nggak coba saya dari Yusuf? Karena saya tahu pembahasannya abang sampaikan saya tahu. Ya sudah, ayo kita bahas. Kenapa abang takut? Ayo. Dari situ nanti kita akan simpulkan apakah Nabi Anda Yusuf itu punya 2 rob atau 1 rob. Ayo silakan. Bang, ada percaya nggak bahwa Yusuf itu seorang nabi? Saya percaya. Bahkan dia termasuk ke dalam 25 nabi utama, betul? Abang jangan bola balik saya tahu. Justru abang ini yang kulihat lama memperlambat irama. Ayo silakan buka. Abang maksudnya bisa nggak selain dari surat Yusuf? Takut dia. Oke lah bang, saya pun tidak mau memaksakan diri. Nanti saya takutnya abang nanti dibilang sesat sama teman-teman muslim. Saya tahu, berhubung abang takut, nanti dibilang muslim-muslim lain sesat, ya kan? Nanti dibidat-bidatkan. Nanti kita gimana ya? Ayo, gimana? Bisa nggak? Abang, yo, sudah saya baca. Oke, kita buka surat Yusuf ayat 23. Silakan abang buka, ayo. Silakan. Abang maksudnya bisa nggak sih lebih dari ini? Maksudnya jangan ini, coba sekali-kali gitu. Balik lagi. Udah, kalau gitu diturunkan. Tidak berani dia membahas. Ulang-ulang lagi. Ayo silakan. Teman-teman muslim, kita di sini sedang membahas berdasarkan Al-Qur'an. Kita nggak bahas berdasarkan yang lain-lain ya. Saya buktikan dari Quran itu sendiri bahwa robnya muslim 2. Kalau saya tidak bisa membuktikan, saya yang lompat dari Monas. Ayo, Al-Baqarah official. Muslim bang? Al-Baqarah? Nah. Dia lagi. Tadi dari Papua, sekarang dari Aceh. Dari ujung bandar Aceh sampai tanah Papua, atau kita semua bersaudara. Oke, coba nih. Al-Baqarah. Ya. Jadi muslim itu punya 2 rob. Betul atau salah? Abang definisikan rob apa? Gini, kita tidak sedang berbicara mengenai definisi dulu. Sebentar, tenang bang, tenang. Banyak saya dengar, apalagi dari Juma, dari teman-teman yang lain, yang bahasa atau yang terjemahan itu bukan Al-Quran. Setuju? Terjemahan itu bukan Al-Quran. Ya, Al-Quran itu kan bahasa Arab, betul? Ya. Nah, sedangkan terjemahan itu bahasa Indonesia, bukan Al-Quran aslinya, betul? Ya. Oke. Ada nggak di dalam bahasa Arab kosakata Tuhan, pemimpin, tuan, ada nggak kosakata itu? Pemimpin tuan. Ada nggak kosakata itu dalam bahasa Arab? Tidak ada kan? Karena itu bahasa Indonesia, betul? Itu bahasa Indonesia. Oke. Bahasa Arabnya adalah Rob, betul? Berarti abang definisikan rob itu Tuhan. Udah dibilangin jangan didefinisikan. Kita kembali ke bahasa aslinya. Tunggu dulu, Pak. Tunggu dulu. Abang ini literatur bahasa Arab paham? Bang, kita bicara terjemahan atau bahasa Arab? Kan abang mau bilang tadi bahasa Arab itu bahasa apa? Bahasa Arab apa bahasa terjemahan? Bukan bahasa bahasa terjemahan. Arab, bukan Iya, terjemahan. Abang literatur bahasa Arab paham? Saya Paham. tanya, apa? Coba yang abang definisikan dengan Ada Arab yang maknanya namanya apa? kamus bahasa Arab. Namanya kamus apa itu? Oke. Al-Mundi atau apa itu namanya? Kita tengok ya di dalam kamus bahasa. Silakan. Ya abang tanyakan tadi apa Arab? Oke. Makna Arab. Apakah muslim punya 2 rob? Pertanyaan saya. Nggak berani jawab kan? Tunggu dulu. Satu Tuhan kami, satu Tuhan. 2 rob nggak? Satu Tuhan. 2 rob nggak? Yang saya jawab satu Tuhan. Mau abang definisikan Arab Oke, apa? baik. Oke, coba buka Quran surat Yusuf ayat 23. Ayo, Udah. lari. Ayo. Oke, silakan. Kita baca. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba macet. Ayo. Kenapa tiba-tiba macet? Waduh, berat saudara-saudara. Jadi teman-teman, ketika muslim memang sudah kena ya kepada Qur'annya, mereka akan mencari segala macam daya upaya teman-teman. Mulai sinyalnya lah dimati-matikan, hidupkan biar macet-macet. Tangan saya di atas ya. Lihat nih, dia nanti bentar lagi kepental nih. Kita tunggu ya. Apakah dia masih di sini atau dia terpental? Lari, tunggang langgang. Iya teman-teman.
Ya. Sinyalnya dimatikan. Jadi teman-teman, model-model seperti ini sudah lama, teman-teman. Seperti kalau Anda nagih utang. Anda pernah nagih utang sama teman? Bro, gimana bro? Nah, sinyalnya pura-pura dihilangin, ya kan? Ah, sinyal putus-putus bro, nggak kedengeran bro. Gimana? Waduh, macet. Oke lah ya, karena dia berkilah, jadi saya turunkan saja dia ya, teman-teman ya. Dia ngeles itu teman-teman, ngeles. Makasih Nur Hasan, makasih Bang Nur Hasan, makasih. Oke, kita lanjut lagi. Ada sebentar ya, Aiman. Kita kasih naik, ada Aiman. Ya, selamat malam Aiman. Selamat malam. Ya, Muslim Bang. Jangan dikipas Bang. Jangan ditiup-tiup itu Bang, mikrofon Bang. Jangan kenain kipas. Kalau kenain kipas begini Bang. Begitu kan, berisik. Nggak usah banyak bacot lah, ayo. Nggak usah banyak bacot, dikasih tahu kok. Oke. Bang Aiman, sudah lama nonton Edis TV atau barusan sudah saja? lama sampai muak tengok Edis, sebetulnya sudah muak. Lama sampai muak. Sudah mengakui bahwa umat Islam punya dua rob? Enggak. Tidak mengakui. Maka nyata, saya bilang ya, sungguh nyata, mereka ini adalah kaum-kaum yang membaca Al-Quran tapi tidak dibaca terjemahan. Akhirnya mereka tidak Ya kan, tahu kamu memang bahwa tahunya Muslim cuman punya dua rob. Kamu sendiri tahunya cuman baca terjemahan. Oke, Arabnya coba nggak tahu. kita buka surat Yusuf ayat 23 kalau nggak percaya. Baca. Baik, Arabnya, saya bukakan. jangan terjemahannya. Baik, Baca. kita tampilkan teman-teman di dalam surat Yusuf ayat yang ke-23. Baca tulisan Arabnya yang Iya, 13 tahun Bapak. belajar Al-Quran. Kita baca tulisan Arabnya. Baca. Baik. Kita buka kamera kita. Itu nggak bisa suruh diam dulu yang belakang itu. Yang Udah berisik-berisik itu. baca. Oh, berisik aja itu orang. Baca Arabnya. Kasih keluar Ini, itu. oke, ini surat Yusuf ayat 23 ya. Ya. Oke. Kita bagian yang Arabnya. kita bahas nih. Baca Di sini- Arabnya, jangan baca terjemahan. Ya ini sedang saya baca, ini saya cari ini yang mau Arabnya, kita bahas. Arabnya. Arabnya yang baca. Baik. Di sini kita akan membahas lafaz Rabbihi ya. Bentar. Arabnya dibaca, Dis. Bentar. Oke, ini. Kelihatan di sini? Oke. Qala ya. Sesungguhnya Allah, nah ini saya mau bahas kata innahu rabbi. Baca Arabnya dulu. Ya, jangan ini orang-orang Arabnya ini. apalah. Oke. Di sini bacaannya innahu rabbi, betul? Ya. Oke, innahu rabbi. Kata innahu rabbi ini bahasa Indonesianya apa? Oke, tunggu saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Innahu rabbi. Oke. Innahu rabbi itu fi'il mudhari apa fi'il mutadi? Saya mau tanya sama kamu. Fi'il mudhari atau fi'il mutadi? Oke, baik. Nah, Ini tengok baca mutadi pun sudah salah. Cakap 13 ya tahun. sudah, kamu paham lah, kamu paham. Oke. Yang mau saya tanyakan, innahu rabbi Nah, ini jawab dulu, ditujukan itu kepada fi'il siapa? mudhari apa fi'il mutadi? Ini ditujukan kepada siapa? Saya tanya awak, kamu kan sudah pandai 13 tahun baca Al-Quran. Jawab dulu, fi'il mudhari apa fi'il mutadi? Fi'il mudhari. Dari wazan apa? Ah, kamu malah ngeles-ngeles. Saya Loh, tanya, boleh jangan, ngeles. saya nggak mau Kamu ngikutin kan narasi kamu. pandai, kamu Yang kan saya pandai, tanya, 13 tahun. Kamu yang kan saya pandai, tanya, 13 innahu rabbi ini tahun. ditujukan kepada siapa? Kamu kan pandai kan 13 tahun kan? Aduh, pikir saya kamu 13 mau tahun. menanggapi. Ditanya tak tahu. Aiman, Taunya terjemahan. ini pertanyaan terakhir. Memelintir. Kalau kamu nggak mau jawab, kita selesai. Pertanyaan saya, Orang Islam punya dua rob. Innahu Siapapun yang rabbi menerangkan ditujukan kepada sama siapa? kamu, nggak masuk di otak kamu. ya, innahu rabbi ditujukan kepada siapa? Jawab dulu. Fi'il mudhari apa fi'il mutadi? Kita bersihkan Kamu dia. kan pandai. Inilah orang Islam teman-teman, ketika dibahas ini lari ngeles muter. Oh, sungguh kamu nekat yang nyata. Ayo silakan. Oh, ayo. Makanya saya bilang teman-teman, Muslim punya dua rob. Saya yang akan mempertanggungjawabkan perkataan saya.
Yang sudah mendukung saya itu banyak muslim-muslim. Gimana sih? Memang kalian punya dua Rob. Ya silakan. Kita kasih naik ada. Bentar. Sebentar ya. Kita kasih naik Bang Sahrul. Coba. Pasien lama. Bang Sahrul. Nih, bagi aku kesempatan. Ya silakan, nyalakan kamera Sahrul. Bagi aku kesempatan, Pak. Banyak ini penonton, bagi kesempatan. Ya, itu. Sahrul. Jangan main turunkan saja. Iya, sekarang saya Paham menunjukkan apa sama yang kamu. kamu maksud. Sebentar, saya balikan dulu kamera saya. Oke. Balik. Kamu tadi sudah baca kan? Oke. Tadi kamu saya turunkan Pak, gara-gara itu- kamu baru kesini, baru belajar. Ya, oke. Bukannya dipelajarin dulu baru Oke. kesini. Itu merujuk kepada majikannya itu, Di. Oke, baik. Kata innahu rabbi ditujukan kepada Sesungguhnya. siapa? Sesungguhnya iya, majikan. Oke, majikan. Manusia itu bukan? Manusia. Oke. Jadi ketika Yusuf berkata innahu rabbi, Robnya dia ini manusia atau bukan? Manusia, bukan Tuhan. Manusia. Oke. Allah Robnya juga bukan? Oh, tidak sama, Idis. Tidak sama. Sebentar. Pertanyaan saya bukan sama atau tidak sama. Tadi kita sudah sepakat. Kata innahu rabbi ditujukan kepada manusia. Suaminya Ya, di situ Tenang mengatakan dulu, ini. Sarul. Tenang dulu. Innahu rabbi ditujukan kepada manusia, yaitu suaminya perempuan itu. Namanya Al-Aziz menurut tafsir-tafsir, betul? Majikannya. Oke, Majikan. namanya Al-Aziz, betul? Oke, ya. Oke, nah pertanyaan saya selanjutnya adalah kalau suaminya Zulaika ini adalah Robnya dia, Allah juga Robnya dia nggak? Tidak sama, Idis. Di situ Saya bukan kan bilang sama atau enggak. Saya Ya, tidak katakan kalau mereka sama. merujuk kepada Tuhan. Sebentar. Oke. Allah Robnya Nabi Yusuf. Suaminya Zulaika juga Robnya Nabi Yusuf, betul? Oke. Berarti Oke. Nabi Yusuf punya berapa Rob? Satu. Oke. Apakah suaminya Zulaika Robnya Nabi Yusuf? Majikannya, Idis. Kok kamu bahasa Indonesia? Robnya bukan dia. Tuanku. Robnya bukan. Rabbi. Oke, Robbi. Oke. Allah Robbinya juga bukan. Rabbil alamin itu merujuk kepada Tuhan. Waduh, mulai. Di sini sudah jelas-jelas Yusuf berkata bahwa suaminya itu Rabbi, innahu Rabbi. Nah, Allah juga Rabbi. Berarti Robnya Nabi Yusuf ada di situ dua. Rabbi? Mana di situ Rabbi? Tunjukkan kepada saya. Gimana? Tunjukkan kepada saya, Idis. Ini bacaannya apa ini? Tunjukkan kepada saya, Idis. Nih. Ini kan Rabbi tuanku. Oke, pertanyaan saya. Rabbil alamin itu tidak sama, Idis. Baik. Tuanku itu naskah Al-Quran atau bukan? Naskah Al-Quran. Emang Quran bahasa Indonesia? Iya kan, macam mana mau kau tahu kalau tidak ada bahasa anunya? Artinya di sini. Sebentar. Tapi bahasa Arabnya adalah Rob, betul? Iya. Oke. Rabbi. Allah sebentar. Allah juga Rob, betul? Rabbil alamin. Ya, Rob bukan. Robbil alamin itu Rob bukan? Tidak ada di situ Rob. Kau carikan di dalam Al-Quran kalau ada Rob. Oke. Robbi itu kata dasarnya apa? Rabbil alamin itu merujuk kepada Tuhan. Kalau Rabbi itu tuanku, Idis. Oke. Macam mana, Pak? Jadi Allah bukan Rob. Rabbil alamin. Ya, bukan Rob dia berarti. Rabbil alamin itu merujuk kepada Tuhan. Pertanyaan saya bukan itu. Kalau Allah Rabbi itu Rob atau menyerap bukan? Tuanku. Rabbil alamin tidak ada tertulis. Tunjukkan di dalam Al-Quran kalau ada Rob. Oke, Idis, baik. begitu, Pak. Baik, coba buka Quran. Oke. Buka Quran. Surat Maryam. Oke, surat Maryam ayat berapa? Ayat ke-40, kita mulai dari ayat ke... Sebentar, sabar ya. 40 berapa? Oke, buka surat Maryam ayat yang ke... 20, coba. 20 ya, oke. Kita cek ke sini. Oke, ini ya. Berkata, bagaimana... Sebentar. Oke. Coba. Ah, ini, Turun ini. sedikit. Turun sedikit. Enggak. Coba naikin sedikit. Naik, bukan. Maksudnya diturunin. Turun lagi. Dikit lagi, terus. Ini kan Terus. kamu bilang? Terus Ini bukan, di bahasa Indonesianya. Oke. Oke, coba sebentar. Ini. Tuh ada kata Robby nggak di situ? Ya, tunggu dulu, kita cek dulu. Ini kan? Oke. Wah, ini kan? Oke, ada nggak di situ kata Rob? Buki. Kalau di sini tidak ada Rob. Kata dasarnya apa itu kata dasarnya? Nah, kata dasarnya itu Tuhanmu. Kalau di sini Rabbi. Di sini Rabbi itu Tuhanku. Coba, huruf depannya huruf apa itu? Huruf depannya huruf Ro.
Ra. Sama huruf ba, betul. Ya, ra. Oke. Buki itu Kalau masalah Tuhanmu. aduh ini ngomong terus ini. Oke, lanjut. Itu kan dua kata, Rob dan ki, betul. Rob biki, betul. Oke. Kalau ki itu kamu tapi perempuan, betul? Kalau Robbika, ka itu kamu tapi laki-laki, betul? Kalau Robbi itu artinya ku, saya, betul? Nah, coba. Lanjut. Kata dasarnya sama-sama Rob, betul? Iya, selamat malam pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada. Apa kabar teman-temanku, sahabat-sahabatku Edis TV? Shalom, shalom, shalom dimanapun teman-teman sekalian berada. Mudah-mudahan kabar teman-teman sekalian baik-baik dan sehat-sehat selalu. Nampaknya walaupun saya tidak melihat wajah teman-teman ya, tapi wajah-wajah teman-teman ini nampaknya sumringah. Sumringah diakibatkan apa? Diakibatkan ya teman-teman 90% lah ya teman-teman puas ya dengan acara semacam ini, bahwa akhirnya begitu ya umat Islam itu ada yang menjawab begitu. Karena selama ini kan umat Islam nih dibiarin saja begitu, nggak ada yang menjawab begitu. Sekarang umat Islam dijawab. Nah seperti biasa ketika umat Islam dijawab, mereka itu biasanya ngamuk, marah. Itu pokoknya prinsipnya begitu teman-teman ya. Kalau orang Islam bahas agama orang lain, yang sering dibahas agama Islam itu biasanya Kristen ya. Kalau agama Islam bahas Kristen, itu orang Islamnya itu akan mengatakan itu dakwah, bahkan akan berteriak Allahu Akbar. Tapi kalau dijawab, ya orang Islam itu dijawab dan agamanya balik, dibahas oleh orang Kristen, namanya penistaan agama. Contohnya ini ya, contohnya ini, kita akan membahas, malam hari ini kita akan membahas Muslim, ya, Muslim itu punya dua rob, ya. Islam itu atau Muslim itu punya dua rob, tapi nggak sadar. Kenapa bang nggak sadar? Karena membaca Al-Quran tanpa tahu artinya. Kalau kata Pak Munzir Situmorang, seperti keledai. Loh, yang bilang umat Islam seperti keledai bukan saya, tapi Pak Ustadz Munzir Situmorang. Kalau Islam yang ngomong bukan penistaan agama, kalau saya ngomong penistaan agama. Ya. Makasih Pak Agus Ibrahim, Bang Agus Ibrahim, makasih banyak ya teman-teman ya. Dan juga teman-teman yang lain juga makasih banyak. Terutama Pak Agus Ibrahim ya, makasih. Oke, sebelum kita memulai acara kita ya, teman-teman sekali lagi jangan lupa teman-teman, acara ini harus teman-teman like ya, harus teman-teman sukai acara ini ya dengan cara mentap-tap ya, mentap-tap tombol suka atau ada tanda love-nya itu ya. Itu adalah tombol suka ya, teman-teman bisa tap-tap layarnya, layar suka. Jangan salah pencet ya, apalagi pencet tombol gas, jangan. Ini tombol tamu ini ya, multi gas ini kalau kalian pencet Anda akan ke sini loncat. Ini khusus tombol ini tombol yang dipencet untuk naik ke sini membantah argumen saya ya. Sementara teman-teman yang suka itu tap-tap layar di sini. Dan juga bisa bagikan atau share ya, bagikan siaran ini kepada siapa saja yang kalian anggap perlu mendengarkan siaran ini. Jangan bagikan kepada saya loh ya. Udah tahu siaran saya dibagiinnya kepada saya gimana? Bagiinnya kepada orang lain begitu ya. Ada saja kelakuan penonton ini loh, ada saja. Udah tahu siaran saya dibagiinnya ke saya, ini gimana? Ya, bagiinnya kepada orang lain. Udah tahu yang bikin acara saya, itu bagiin ke saya gimana gitu ya. Itu sama saja gini, kalau ada orang bagi-bagi beras gitu kan, harusnya dibagiin ke orang lain kan, jangan dibagiin ke saya lagi gitu ya. Kadang-kadang kelakuan penonton ini memang suka aneh-aneh gitu. Apa memang terlalu berasal dari tahun 50-an sebelum ada internet atau bagaimana gitu ya. Oke ya teman-teman sekalian, kita memulai acara kita undang yang muslim ya. Yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik. Oke, kita coba naikkan ya. Ada muslim di sini. Kita naikkan yang namanya asli saja ya. Nama asli, akun asli begitu. Kalau namanya tidak asli, akun palsu begitu ya.
kita ini. Sebentar, Bang Bara 12. Suara-suara kalau dari nama-namanya saya kayak kenal. Bara 12 ini kayaknya saya kenal itu. Halo Bara. Shalom, Horas Akadongan Bang. Yo, Halaki Kalasudina. Salam kenal dari anak NTT Bang. Oke. Orang NTT Bang, merantau aku di Kota Malang. Oke. Aku senang ya Bang. Oke Bang, saya turunkan dulu ya Bang ya. Oke siap. Mau lihat ya Bang, mau lihat Godang Horas. Sama-sama Bang, sama-sama. Kalau dari namanya, kalau dari suaranya saya nggak kenal, tapi kalau dari namanya persis kayak Oke. Kita lanjutkan lagi. Ada sebentar. Kita kasih naik ada Roni. Oke, kita kasih naik Roni. Roni Alfred Saputra. Selamat malam Bang Roni Alfred Saputra. Halo? Oke, karena tidak saya sapa diam saja, jadi kita turunkan ya. Kita masih berharap masih ada satu orang ya. Kita masih berharap di bawah kolong langit ini masih ketinggalan satu orang Islam yang memang mengerti ajaran agama. Karena teman-teman ya, jam terbang saya dalam diskusi lintas iman itu sudah kurang lebih 13 tahun, teman-teman. Ya, dari zaman-zaman 2012-an kurang lebih. Saya sudah berdiskusi lintas iman secara intens begitu dengan orang-orang muslim. Nah, selama pengalaman saya itu, saya menyimpulkan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada orang Islam yang mengerti agama Islam. Tidak ada. Kalau seandainya dia mengerti ajaran agama Islam, maka dia sudah dekat kepada pintu gerbang untuk meninggalkan agama tersebut. Begitu. Kalau seseorang itu mengerti ajaran agama Islam, begitu. Ya, itu bukan hanya asal statement teman-teman ya, itu pengalaman saya karena saya sudah 13 tahun berdiskusi dengan orang-orang Islam dan memang selalu begitu teman-teman. Tapi saya masih percaya masih ada satu atau dua orang Islam yang mengerti ajaran agama. Masih ada satu atau dua orang. Dan itu saya berharap ketemu dengan orang tersebut ya, seperti itu. Ada Suro Eatan. Selamat malam, Suro Eatan. Selamat malam. Ya, Suro Eatan, apakah Anda seorang Muslim? Saya Muslim. Silakan, nyalakan kamera. Mari kita berdiskusi. Silakan. Oke, ya. Saya sudah lama, sudah lama antri. Ya, belum naik. Namanya kan yang mau naikkan, Bang. Yang mau naikkan banyak, Bang. Masa langsung naik langsung. Ya. Sebenarnya saya udah bilang begini, teman-teman saya yang Kristen jangan naik. Karena kalau mereka naik itu nutupin, Bang. Nutupin antrian. Tapi ya suka ngiyel gitu loh. Ya. Itu yang bikin lama. Silakan. Oke. Tema kita ini, Bang. Muslim punya dua rob, tapi nggak sadar. Karena apa? Karena membaca Quran tanpa tahu artinya. Itulah orang Islam. Saya Muslim. Persis. Gimana? Saya Muslim. Saya paham. Anda tidak sadar kan punya dua rob kan? Gimana? Saya juga paham Bible. Ini kan orang Islam nih kan? Ini yang dibahas Quran tapi lari ke Bible itu bukan. Maksud saya paham Islam, saya juga paham Bible gitu loh. Ya, sebelum gitu. Kita nggak bahas Anda paham Bible atau enggak. Gini loh. Islam itu tidak sadar kalau Muslim itu punya dua rob. Kenapa tidak sadar? Karena membaca Quran tanpa baca artinya. Banyak. Oke, baik. Itu juga rob. Gimana? Prabowo juga rob loh. Prabowo juga rob. Oke, baiklah. Coba ngaku dulu yuk. Nih gimana? Sebentar. Ini kan banyak ngerekam nih. Banyak teman-teman yang ngerekam. Coba agak jauh sedikit. Iya, agak jauh sedikit. Rumah tangga. Ya, agak jauh sedikit. Agak jauh sedikit. Nah, stop. Oke. Coba di Iran atau di Palestina atau di mana? Kita bikinlah di Arab. Oke. Di Arab ada umat Muslim nggak? Banyak. Apakah Prabowo robnya umat Muslim yang di Arab sana? Kamu bangsa mana? Indonesia atau bukan? Saya bilang umat Muslim. Aduh, memang berat. Loh, ya enggak. Maksudnya kan begitu. Sulit ini saudara. Kan begitu. Robnya siapa? Robnya umat Muslim. Iya.
Boleh juga orang Arab itu kasih Prabowo sebagai Rob, boleh juga. Ya udah, apakah seluruh umat muslim di Arab patuh taat tunduk kepada Prabowo? Boleh juga, bisa kalau dia di sini. Boleh juga. Kalau dia di Indonesia, iyalah. Yang ngomong mereka di Indonesia siapa? Ini kan sulit kan? Sulit, saudara-saudara. Ya tidak, yang sulit itu Anda. Gini loh, dengar ya, Suro, dengar pelan-pelan. Saya paham, pertanyaan Anda saya paham. Saya tahu Anda itu kan sering membenturkan kepala ke ubin, jadi agak sedikit sulit mikirnya. Ya tidak sulit buat saya. Gini ya. Tidak sulit. Dengarkan. Anda yang memiring-miringkan artinya itu. Coba dengarkan gini ya. Di Arab, enggak usah di Arab lah. Di teman saya di sini orang ada Arab, Muslim. Orang berada di Arab, coba lah. Orang Arab, orang gitu. Arab di negara Arab. Taruhlah presiden Arab Muslim nggak? Raja Arab Saudi. Muslim. Muslim. Apakah dia menjadikan Prabowo sebagai robnya? Lah Raja Arab itu rob loh. Nah, Raja Arab itu rob loh. Gak nyambung kan? Loh, nyambung. Anda yang tidak nyambung. Saya tanya, apakah Raja Arab itu menjadikan Prabowo sebagai robnya? Rob kan pimpinan. Raja Arab juga pimpinan. Rob juga dia. Berat. Kamu kehormatan nggak? Kamu kehormatan nggak? Oke lah. Ya. Gini. Nah, menurut kamu Raja Arab itu patuh nggak sama Prabowo? Raja Arab itu rob juga. Botol setengah mati. Udah, kamu ke laut sana. Botol setengah mati. Yang ditanya, apakah Raja Arab yang Muslim itu taat tunduk takluk sama Prabowo? Botol setengah mati. Jadi teman-teman, seorang Muslim itu taat takluk tunduk kepada anaknya Aminah, bukan kepada Prabowo. Nekat yang nyata. Oke, kita masih berharap ya. Setidak-tidaknya ada orang Muslim lah yang nyambung. Yang nyambung gitu. Nggak nyambung dia. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali. Ada bentar ya. Coba kita kasih naik, ada Zibril. Coba Jibril. Pakai Z. Zibril pakai Z. Iya, selamat malam saudara Zibril pakai Z. Silakan nyalakan kamera Anda. Halo. Ya, selamat malam. Edis PA. PA? Iya, emang PA. Kok bisa? Sebentar, Mas. Ya. Kok bisa Anda bilang saya PA? Iya, lu argumen. Kalau sama yang pintar, tenang dulu. Napas. Jangan ngos-ngosan. Tenang. Tarik napas. Bukan. Enggak, emang udah begini, gayanya udah begini. Gimana pun berada. Jangan ngos-ngosan, slow Bang, tenang. Masih banyak waktu, tenang. Selama Anda menunjukkan argumen-argumen bantahan akademis ilmiah, saya akan pertahankan Anda di sini. Sekutang enak, sekutang. Sambil makan minum sekutang enak. Iya, boleh. Santai. Kenapa Anda bilang saya PA? Ya karena asumsi sampean sama kayak orang PA. Asumsi apa contohnya? Ya banyak. Tadi masalah Rob. Rob itu kan ada dua asumsi. Bisa kepada pemimpin, bisa kepada Tuhan. Oke, berarti Muhammad Rob nggak? Tujuannya apa? Sebentar, berarti Muhammad Rob bukan? Ya pemimpin. Oke, Rob atau bukan? Jawab, Rob atau bukan dia? Iya Rob. Rob. Allah Rob atau bukan? Kepada Tuhan. Allah Rob atau bukan? Ditujukan ke Tuhan. Botol kan? Ditanya apa jawab? Tadi kamu sudah mengakui Muhammad Rob. Pertanyaan selanjutnya, apakah Allah itu Rob? Rob itu ada dua fungsi, tergantung nanya kemana. Mau 3 fungsi, mau 5 fungsi, saya nggak peduli. Pertanyaan saya, apakah Muhammad itu Rob? Rob yang ditujukan Menseret. Pertanyaan saya simple. Apakah Muhammad itu Rob? Jawab iya, jawab bukan. Iya atau bukan? Rob sebagai pemimpin. Rob. Oke, apakah Allah itu Rob? Rob sebagai Tuhan. Oke, berarti kamu punya 2 Rob, betul? 2 asumsi, tergantung. Dengar. Apakah Al-Quran bahasa Indonesia? Al-Quran udah jelas bahasa Arab. Oke, berarti Muhammad itu Rob, betul? Kan saya sudah jawab. Ngapain kamu pakai bahasa Indonesia? Katanya umat asli bahasa Arab. Bukan umat terjemahan. Kenapa kamu tiba-tiba jadi umat terjemahan? Kenapa kamu tiba-tiba jadi umat terjemahan? Terjemahan.
Pemimpin itu bahasa apa? Saya tanya. Pemimpin Tuhan itu bahasa apa? Tuhan ya bahasa Indonesia. Oke. Apakah Quran bahasa Indonesia? Quran itu bahasa Arab. Oke, berarti nggak usah. Oke, bahasa aslinya Rob ya. Bahasa aslinya Rob, betul? Allah. Nah, Tuhan adalah Allah, Allah Subhanahu wa taala. Berat. Tuhan kan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya, kata Tuhan itu kan bahasa Indonesia. Ya. Bahasa Arabnya adalah Rob, betul? Ya bisa, Rob. Oke, Rob. Muhammad dalam kaidah bahasa Arab itu sebagai Robnya umat Muslim, setuju? Iya, sebagai pemimpin. Oke. Kemudian Allah juga sebagai Robnya umat Muslim, setuju? Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai Tuhan. Enggak bawa bahasa Arab kan? Yang pencipta. Enggak bawa bahasa Arab. Bahasa Arabnya apa? Iya, Rob yang ditujukan kepada Tuhan. Muhammad juga bahasa Arabnya Rob, betul? Rob yang ditujukan sebagai pemimpin. Jadi kamu punya dua Rob, setuju? Tidak bisa dipaksakan. Kamu punya dua Rob, betul? Tuhan anak, Tuhan Bapa. Lari ke Tuhan, lari ke pemimpin. Udah dibilang kita lagi nggak bahas bahasa Indonesia, bahas bahasa aslinya. Nekat yang nyata. Enggak nekat saya itu. Sampai nanya saya jawab. Salahnya di mana? Saya ingin supaya kita pakai bahasa aslinya, jangan pakai terjemahan. Orang Arab bisa nggak ngomong pemimpin? Pemimpin? Apa bisa nggak dia ngomong gitu? Nggak bisa, dia bisanya ngomongnya Robbi, betul nggak? Betul nggak? Rob itu menurut Islam, dengerin, jangan potong-potong, dengerin. Di Islam tergantung makna. Rob itu memang makna itu bahasa apa? Apa bisa makna itu bahasa kepada apa? Pemimpin, tergantung tujuannya. Pemimpin lagi. Udah kau ke laut sana, botol mesti mati. Kalau kalah turunin. Udah ke laut kau. Pemimpin itu bahasa Indonesia botol, bahasa Arabnya Rob. Ditanya Rob lari ke pemimpin. Botol tengah mati. Kami umat Muslim tidak pakai terjemahan. Sekarang tiba-tiba pakai terjemahan. Aduh. Ayo naik ke sini. Kalau memang kalian betul-betul berilmu, ayo patahkan argumen saya. Silakan. Udah kau akui Muhammad itu Rob, Allah Rob. Robmu dua, betul. Rob kalian itu dua, satunya netek. Gimana? Ayo silakan, Gus Adam, Zain. Selamat malam abangku. Selamat malam, Gus Adam. Silakan nyalakan kamera. Sebentar masih ada ya sebentar. Suruh diem dulu. Bisa diem nggak lo? Gue lagi diskusi nih dengan Edis TV gitu. Ya Gus Adam. Ya Anda sambil menunggu azan berhenti nggak apa-apa. Saya bernarasi dulu. Silakan Anda bisukan juga boleh. Jadi gini Gus Adam ya. Saya ini sudah berdiskusi dengan umat Islam selama kurang lebih 13 tahun Gus. Nah selama 13 tahun itu memang saya tidak mendapati satupun orang Islam yang ngerti ajaran agama Islam. Nggak saya dapati. Jadi bagaimana kamu suruh saya simpulkan orang Islam itu ngerti agama Islam? Itu namanya Anda memaksa saya. Sedangkan yang saya dapati orang Islam itu nggak ngerti ajaran agama Islam. Nah, kalaupun ada orang Islam yang ngerti agama Islam, dia harus bersifat munafik. Seperti yang dilakukan Yusuf PI. Di hadapan saya dia mengakui Islam punya dua Rob. Di hadapan umat Muslim, di hadapan MUI, dia nggak berani, harus mengakui punya satu Rob. Jadi Robnya orang Islam ini kadang satu, kadang dua. Ya silakan Gus. Silakan, yuk nyalakan kamera. Masih ada Bang, sebentar. Ya, sudah, kalau gitu saya turunkan dulu. Nanti kalau udah berhenti azannya naik lagi. Yuk. Kita kasih naik Nurdin saja. Ini tukang ngamuk. Ya, selamat malam Nurdin saja. Marah. Sudah sehat Nurdin? Itu pertanyaan Din. Selalu itu pertanyaan, gak ada yang lain. Iya Nurdin. Oke, baiklah ya. Karena dia dipanggil tidak nyapa, jadi kita turunkan. Mungkin dia sudah gemetaran. Gitu ya. Ada Vika Tarigan. Ini Muslim atau Karesten? Iya Vika, selamat malam.
Vika? Malam Bang Edis, ya. Waduh. Vika Islam atau Kristen, Vika? Muslim Bang. Muslim. Cantik-cantik kok Muslim. Aduh. Beneran Muslim? Iya. Muslimnya dari lahir atau bagaimana, Vika? Ikut suami Bang, tapi ya sama aja, belum masuk akalku memang. Belum masuk akal. Ini gimana, Vika? Kok nampaknya kurang nyaman? Nggak apa-apa, nggak apa-apa, tampil penuh. Berarti kalau Karo itu bilangnya bere atau bere ya? Beru Bang, beru tarigan, nande tigan. Beru tigan, oke. Ya. Oke, gimana ini? Nande tigan ini, bagaimana latar ceritanya, bagaimana asal usulnya kok bisa begini? Silakan. Ini mohon maaf semua ya, maksudnya bukan menyindir agama lain gitu. Cuman awalnya hati-hati itu pilihan kan, katanya ya, nanti diguruduk nanti. Pilihannya aja. Pilihannya dipilih kata-kata yang bagusnya, silakan. Awalnya itu kan mualat tuh Bang, tapi semakin dipelajari tuh kok makin nggak masuk akal. Oke, terus? Terus ya aku juga perlahan nih mau ngajak suami biar kembali dibaptis tuh nah. Oke, ya. Jadi begini nanti Tigan ya. Di inbox saya, di kotak masuk saya, itu ada banyak sekali, nggak karu-karuan banyaknya orang-orang yang seperti dirimu. Jadi dia tadinya mualaf, entah perempuannya entah lakinya begitu, karena pernikahan. Kemudian setelah nonton saya, dipelajarin. Dia mualaf tuh benar-benar, dia mualaf tuh tadinya benar-benar karena iya Islam tuh benar gitu. Tapi setelah nonton saya dicek sama dia, saya pelajarin. Benar semua yang dia makanya akhirnya pengen meninggalkan agama Islam. Nah, jadi maksud saya begini. Jadi maksud saya begini nanti Tigan. Kalau di channel saya ini kan saya khusus channel mengekspos agama Islam. Nah, adapun orang-orang yang sudah pengen masuk agama Kristen, itu bukan tugas saya lagi, itu tugasnya gereja terdekat. Begitu. Iya Bang Edis. Ini nah Bang Edis, kayak mana ya aku bilang? Kayak mana ngejelasinnya biar lakiku itu mau gitu, nah aku bingung juga. Nah, harus pelan-pelan. Pertama-tama gini, kalau menjadi orang Kristen itu jangan di mulut saja. Di mulut bilang mengasihi, di mulut bilang mengampuni sesama, tapi nggak sesuai dengan yang di mulut. Jangan begitu. Pertama, kita itu bisa merubah seseorang tanpa ngomong dulu, dengan perbuatan. Artinya apa? Artinya di sini Nandevika itu harus mencerminkan ajaran Kristen yang sungguh-sungguh. Kemudian baru ngomong. Pertama itu tingkah laku dulu, perbuatan. Yang dilihat orang tuh pertama perbuatan, bukan omongan. Kalau ngomong mah gampang gitu. Termasuk saya juga begitu. Yang dilihat pertama itu tindakannya. Nah, baru seseorang ngomong gitu. Baru kita bisa dipercaya gitu. Nah, setelah ngomong, nah nanti kalau misalnya dia masih logikanya masih agak-agak melawan, ajak saja nonton Edis TV bareng-bareng. Nobar. Begitu. Itu Bang Edis, kami juga udah sering ngobrol gitu kan. Terus, tapi dia nggak mau nonton Bang Edis. Dia bilang, apa itu yang dinaikin juga yang nggak tahu agama gitu. Atau begini, atau suruh dia kesini gimana? Coba suruh dia kesini. Coba suruh dia kesini, coba buktikan apakah yang saya naikkan itu yang kurang ngerti agama. Kan saya sering bilang, tolong yang naik kesini ustadz gitu. Aku capek aku debat sama dia tuh. Ya, memang tidak semudah itu, Kak Vika ya. Jadi memang itu proses yang panjang. Bayangin loh, udah dari kecil Muslim, ya kan udah dicokokin, bahkan udah diazanin di kuping. Waktu lahir. Jadi roh Islam itu udah mengakar gitu. Itu nggak gampang nyabut itu, nggak gampang. Gitu. Dia harus betul-betul mendalami agama Islamnya itu. Makanya saya pernah bilang, seseorang yang sungguh-sungguh mendalami agama Islam itu makin mendekati dia akan meninggalkan agama tersebut. Gitu. Memang Bang, aku aja semenjak nonton Abang, semenjak cari tahu sendiri juga, ya ampun kok ngeri kali. Nabi yang mana itu? Iya benar. Udah masuk akal. Tapi nanti kalau suami tahu nanti dia nggak marah. Oh enggak, aman aja. Cuman cara jelasin aku itu biar dia mau itu aku masih susah. Iya, oke. Mungkin kapan-kapan bolehlah suaminya ajak diskusi lah, nggak usah debat lah, diskusi begitu. Kita diskusi. Ya, salah satunya misalnya ini nih kan Muslim itu kan sering bilang Kristen Tuhan 3. Nah, ini saya sudah membuktikan orang Muslim itu robnya 2. Begitu. Seperti itu. Makanya aku bilang juga sama dia kan Bang Edis, kenalin dulu Yesus bukan Isa, itu dua pribadi yang berbeda. Betul. Itu nggak sama.
Tidak sama. Isa itu kalau dalam sudut pandang kajian saya sudah mengkaji agama Islam itu sudah 13 tahun. Isa itu adalah sosok fiktif atau sosok Yesus KW atau Yesus palsu buatan Arab begitu. Iman tanpa fakta sejarah kan berarti iman yang mati ya? Betul, betul. Makanya orang Islam ketika ditanya Isa itu pernah hidup di mana, mereka nggak mungkin mereka tidak nebeng di Kristen. Misalnya gini, pernah ada satu acara ya, acaranya Dondi Tan sama Richard Lee. Nah, Richard Lee itu nanya begini, kok Dondi, murid Nabi Isa itu berapa? Maka Dondi menjawab 12. Dari mana dapat angka 12? Dia harus mengait-ngaitkan sosok Isa itu dengan Yesus. Kalau enggak, sosok Isa ini menjadi tokoh dongeng fiksi. Gitu. Jadi harus ditempelin ke Yesus. Maryam sejalan sama Harun, kan Harun itu di zaman Musa kok. Aduh, nggak masuk akal gitu. Iya. Misalnya kata-kata sapaan kepada Maryam itu kan, ya ukta Harun. Itu juga kalimat-kalimat yang bermasalah begitu. Kok ngarang bebas, maaf bukan mungkin gitu. Iya, jadi memang setiap muslim yang mempelajari agama Islam, makanya sudah pernah saya bilang, pasti mereka itu semakin dekat kepada pintu gerbang untuk meninggalkan agama Islam. Doain ya Bang Edi supaya kami dibaptis lagi. Amin, amin. Makanya ini tugas-tugas gereja-gereja setempat ini. Makanya gereja itu harus itu loh keluar begitu, jangan di nongkrong di bangunan terus gitu. Makanya paham bahwa gereja adalah sebuah bangunan itu harus dirubah mindsetnya. Gereja itu harus keluar juga gitu, menjangkau orang-orang seperti Kak Vika Tarigan ini begitu ya. Jadi datangilah gereja terdekat, ajak ngobrol, share. Makanya di gereja itu memang harus udah waktunya diajari edukasi tentang Islam gitu, biar tidak banyak jemaat-jemaatnya yang seperti Vika Tarigan ini gitu, seperti itu. Jadi sebelum nikah bukan suaminya, bukan ikut suaminya, malah suaminya ikut Kak Vika Tarigan gitu harusnya gitu. Jadi datangi gereja terdekat, cari gereja juga gereja yang sehat. Banyak juga gereja yang tidak sehat, yang pengajarannya tidak biblikal, tidak alkitabiah. Banyak juga gereja begitu. Makanya datangi gereja yang sehat, yang gembalanya itu juga yang biblikal pengajarannya begitu. Oke, Oke. Perlahan pasti bisa. Dalam nama Yesus. Amin, amin. Itu aja ya, Kak Vika Tarigan ya. Oke, Bang. Oke, terima kasih. Terima kasih. Makasih, Bang. Saya turunkan ya. Oke, saya turunkan. Ya, itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman sekalian, saya itu tugasnya teman-teman hanya untuk mengekspos saja. Jadi kita itu kan apologet ini kan banyak, apologet Kristen ini kan banyak kan, bukan cuma saya aja. Kita itu ibarat kata di sebuah bola, tim sepak bola, ada kiper, ada back, ada gelandang, ada sayap, ada penyerang. Nah itu jangan dipaksa. Kamu harus jadi baik juga kadang-kadang. Nggak bisa teman-teman ya. Jadi biarkan sesuai dengan talentanya masing-masing. Nah kalau saya itu memang lebih senang jadi striker. Saya itu mengekspos begitu. Nah tugas orang-orang yang menjelaskan kekristenan, ya tugas kalian ya, bapak-bapak gembala begitu. Jangan saya borong semua. Ya, tugas masing-masing, oke? Seperti itu. Oke, kita kasih naik lagi ada, kita kasih naik ada Bang Sahrul. Bang Sahrul. Pasar-Ibu. Oke, salah pencet nih. Iya, Pasar-Ibu, selamat malam, Bang. Malam. Muslim? Batak, ada Batak. Oke, Kristen. Oke, kita undang yang Muslim dulu ya, Bang ya. Halo? Oke, saya turunkan dulu ya. Teman-teman sekalian, kita berikan kesempatan kepada yang Muslim ya, teman-teman ya. Kita kasih mereka panggung, kita kasih mereka kesempatan untuk menjawab ya, untuk membantah argumen-argumen yang saya berikan seperti itu ya. Oke, ada Victor Oi Oi. Ya, Victor, selamat malam, Muslim, Bang. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus memberkati Bang Edis. Amin. Lagi. Gimana, Bang? Saya turun, Bang ya. Oke, saya dalam nama Yesus. Ya, saya turunkan. Teman-teman, sekali lagi teman-teman ya. Kalau Anda Muslim, silakan Anda ajukan permintaan naik. Kalau Kristen, teman-teman, kalau tidak ada yang mau disampaikan atau hal-hal yang penting, teman-teman jangan naik ya. Supaya apa? Supaya yang Muslim jangan ketimpa ya, jangan tertimpa oleh kalian seperti itu ya. Bang Sahrul, ini yang kemarin lagi.
Susah sama kau deh, susah sama kau Sarul diskusi, Bang. Kau lagi, selalu menurunkan. Sarul. Apa sudah nggak ada umat muslim yang lain, Sarul? Takut itu. Kamu lagi, aduh. Nah, tapi kamu takut. Kau takut. Jangan Sarul, diturunkan. kamu kurang kapok bagaimana lagi? Semua sudah kamu iyakan. Saya jawab. Kamu turunkan saya. Macam mana sih kau diskusi begini nih? Ya sudah, sekarang nih, baik. Kamu tuh selalu Sekarang bilang begini, bos, kamu akui nggak? apa, Gini, nih. Sarul. Nah, inilah kau ketika saya ngomong kau nggak ini. Coba kau tenang dulu. Coba kamu bisa nggak duduk begitu yang bagus? Jangan jalan ke sana, ke sini. Yang jelas dulu, Sarul. Tuh, kamu gelap lah ini. Kamu jelas. Sabar kau. Cuman sih kurang jelas. Sahrul, betul atau tidak Sahrul bahwa Muslim itu punya dua Rob? Tertulis di mana? Baik, ada Al-Quran di situ? Ada. Oke, baik. Coba bukakan Quran surat Yusuf ayat 23. Rob ya, jangan Rob bil alamin. Ya, yang saya tanya juga Rob gimana sih? Oke, mana Quranmu? Rob bil alamin itu sama Rob itu tidak sama. Yang saya bahas Rob atau Rabbul Alamin? Ya, kalau Rabbul Alamin itu merujuk Dikit. Apakah saya membahas Rob atau Rabbul Alamin? Aku ambil HP dulu. Jangan turunkan saya, Dis. Jangan turunkan saya. Baik, apa-apa. Kita masih turun ya. Apa-apa. Teman-teman sambil menunggu Bang Sahrul ya, teman-teman sekalian. Bagi teman-teman yang suka dengan channel Edis TV ya, teman-teman bisa follow ya. Jangan lupa untuk follow akun asli saya. Ini adalah akun asli saya ya, teman-teman ya. Dan yang di YouTube juga, teman-teman follow akun asli saya ya. Oke, silakan. Surat berapa itu, Edis? Surat Yusuf itu surat yang ke-12. Oh, ya, Yusuf ya. Apa? Surat Yusuf 12 ya? Ya, surat Yusuf itu surat yang ke-12. Ayatnya yang ke-23. 23? 23 ini. Oke. Yusuf berkata itu. Kata-kata Yusuf berkata itu coba. Wanita yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadanya. Dan dia menutup pintu-pintu seraya berkata, marilah ke sini. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh tuanku. Oke, stop. Stop. Di situ ada kata sungguh tuanku, betul? Ya, sungguh tuanku. Coba cek. Itu kata tuanku itu ditujukan ke siapa itu? Itu kata, tunggu dulu, cek di tafsirannya dulu. Saya tidak mau tafsirkan sembarang, Pak. Baik, silakan. Setelah diuraikan tentang kurnia Allah kepada Yusuf berupa ilmu pengetahuan dan kenabian ketika dewasa. Berikut ini menjelaskan sisi lain yang dialami Nabi Yusuf, yaitu godaan istri. Cek lagi yang lain. Itu merujuk ke diskusi di sini kamu baru belajar. Belajar. Di situ merujuk. Bukannya kamu pelajari sebelumnya, kamu belajar baru sini. Mana sih? Pertanyaan saya simpel. Ketika Yusuf berkata, sungguh tuanku, itu kata tuanku itu ditujukan Yusuf kepada siapa? Oh, kepada siapa? Aku dengan. Di mana di sini berkata, Edis? Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, betul? Sungguh tuanku. Sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Nah, sungguh tuanku itu siapa maksudnya Yusuf itu? Yang memperlakukan Yusuf dengan baik itu? Ini maksudnya di sini tuanku ya? Iya, siapa yang itu kamu bertanya itu? Seperti apa? Sabar dulu ya, Iris ya. Kita cek dulu. Di sini kau baru belajar. Kata tuanku itu ditujukan Yusuf kepada suaminya, si perempuan yang sedang menggoda itu. Saya tahu, iyalah. Di sini kita cek dulu tafsirannya dulu. Sekarang gini saja, kamu akui tidak? Yusuf berkata dengan sungguh tuanku itu. Kata tuanku itu merujuk kepada istrinya Zulaika itu, suaminya Zulaika itu, betul? Kita ini bahas yang mana nih yang kamu bilang? Udah, kau ke laut sana. Kau ke laut sana. Kau nggak ngerti apa yang dibahas. Kata tuanku itu ditujukan kepada Al-Aziz, suaminya Zulaika, seorang wanita yang sedang menggoda dirinya dia. Gimana sih kamu? Makanya saya bilang teman-teman, Muslim punya dua Rob, tapi nggak sadar karena membaca Al-Quran tanpa tahu artinya. Kata Ustadz Munzir Situmorang, seperti keledai. Bang, kenapa bang kau bilang Muslim seperti keledai? Yang bilang Muslim seperti keledai bukan saya. Yang bilang Muslim itu seperti keledai, namanya Ustadz Munzir Situmorang. Gimana sih?
Ya, apa mau saya turunkan gayanya Ustadz Munzir Situmorang? Kita bangga berbahasa Arab, tetapi tidak mengerti maknanya. Kita bangga mengucapkan bahasa Arab, tapi tidak mengerti maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Itu suaranya Ustadz Munzir Situmorang. Bagi muslim-muslim yang menganggap atau mengira bahwa itu karangan saya, nih saya putarkan ya. Saya putarkan pernyataan Ustadz Munzir Situmorang bahwa umat Islam itu macam keledai. Perhatikan. Nanti dibilang saya penistaan. Bukan saya yang ngomong. Perhatikan. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Menjadi keledai. Yo, silakan. Itu bukan saya yang ngomong, teman-teman ya. Coba kalian sadarilah, betul nggak sih ketika kalian baca Quran, kalian baca Alif Lam Mim. Apa artinya? Kagak tahu. Itu ketika muslim baca Al-Quran tidak dibaca artinya. Akhirnya nggak tahu kalau robnya ada dua. Nekatiannya. Nah. Yuk silakan. Kita kasih naik lagi yang muslim ya. Kita berikan kesempatan kepada muslim untuk membantahnya. Silakan. Yang Kristen-Kristen tolong ya. Jangan mengajukan permintaan naik dulu. Berikan dulu kesempatan kepada muslim-muslim. Supaya jangan terkesan kita mau menang sendiri. Ya. Kita kasih mereka panggung untuk membantahnya. Kita kasih naik ada Fatherson. Ya, selamat malam Fatherson. Silahkan nyalakan kamera. Fatherson, silahkan nyalakan kamera. Oke, karena tidak nyambung-nyambung saya turunkan. Pastikan teman-teman sinyal Anda kuat ya. Sinyal Anda ketika Anda mau naik ke TikTok itu harus 4 bar penuh ya. Penuh itunya. Kalau tinggal 2 bar, 3 bar nanti suka nyangkut di sini. Eka Nuwu, silakan nyalakan kamera, Bang Eka. Halo Bang Eka. Iya, ya. Muslim, Bang? Kristen, Bang, Kristen. Kristen. Izin. Tapi bentar dulu. Gimana, Bang? Gini Bang, saya sudah sering ikutin Abang di PT-PT Abang dan sebagainya. Memang saya orang Kristen Bang. Cuma apa enggak gini loh Bang, membahas dengan teman Muslim kita Bang, dengan cara kita, ya kita apa namanya mengeksposkan hal-hal yang berkaitan dengan agama mereka, keyakinan mereka. Apa kita enggak inilah Bang? Apa namanya batu sandungan jadi ke orang Kristen Bang. Maksudnya? Ya, dengan kita sebagai orang Kristen membahas agama orang lain, apa kita tidak jadi batu sandungan? Tidak. Justru ketika kita membahas agama Islam, maka kita menjawab mereka. Mereka kita berikan jawaban. Karena selama ini mereka sering membahas agama Kristen, tapi tidak ada orang Kristen yang berani menjawab. Bukan tidak berani, kalau nanti dijawab, nanti digeruduk polisi. Gitu. Oke Bang Eka, karena saya mau naikkan muslim-muslim, jadi saya undang yang muslim dulu ya Bang ya. Ya siap. Oke, saya turunkan dulu Bang Eka ya. Kepada teman-teman yang Kristen, saya mohon dengan sangat saudara-saudaraku yang Kristen, tolong perhatikan layar Anda. Apakah Anda sedang mengajukan permintaan naik? Kalau Anda mengajukan permintaan naik, tolong dibatalkan. Kasih kesempatan yang muslim ya. Karena begini teman-teman, kalau kita bahas agama Islam, tidak ada orang Islamnya, kita itu seperti seorang pengecut dan penakut. Beraninya bahas Islam, tapi Islam nggak dinaikkan, membantah. Gitu loh. Saya ingin membuang kesan itu. Ya, kalau orang Islam bahas agama Kristen seperti Abdul Somad, ya kan? Mereka bahas agama orang Islam bahas agama Kristen nggak berani ada orang Kristen. Nah kita jangan seperti itu. Kita harus sebaliknya, ya. Ini ada 14.000 orang loh ya. Jadi teman-teman yang Kristen batalkan permintaan naik ya. Dikasih yang Muslim, kesempatan yang Muslim. Oke?
Adapun teman-teman Kristen, kalau kalian memang benar-benar mau support, ya benar-benar pengen mendukung acara Edis TV, teman-teman bisa melakukan hal-hal yang paling sederhana. Cukup like, ya kan? Klik suka acara ini gitu. Kemudian follow, ikuti akun yang asli ya, jangan ikuti akun yang bodong. Akun bodong ya, akun palsu yang mengatasnamakan Edis TV, jumlahnya ada 160 lebih. Nah, follow yang asli. Yang asli cuma ada 2. Ya. Yang ini yang kalian tonton ini, Edis TV ini, dan yang saya ikuti di sini. Saya hanya mengikuti 1 orang, itu akun asli saya itu cuma 2 itu. Ya, perhatikan, pilih ke akun utama, follower saya itu 400.000 lebih, kemudian follow akun yang saya ikuti di akun tersebut. Begitu. Nah, adapun teman-teman juga yang mau mensupport secara dana, mau mensupport pendirian Rumah Apologet, teman-teman juga bisa mampir ke profil nih. Klik profil, nanti di beranda saya itu ada kolektor. Silakan ajukan permintaan naik. Oke, ada tadi saya lihat ada pejuang subuh. Nah, ini pejuang subuh. Yuk, silakan. Pejuang subuh, selamat malam Bang Pejuang subuh. Silakan nyalakan kamera. Tunggu, bagaimana caranya? Tunggu. Coba sini dulu. Kan nggak ngerti kan cara nyalakan kamera kan? Memang berat. Nih, itu sudah saya bantu. Kamu menyalakan kamera. Tunggu. Oh, tidak mengerti arti tunggu kah? Tunggu. Tunggu, kamu. Lihat nih kalau ngomong di kolom komentar, naikkan saya, tidak berani naikkan saya. Setelah saya naikkan, tunggu. Oh, nanti naik lagi kalau udah siap. Kita kasih naik Revi Lestari. Ya, selamat malam Bang Revi Lestari. Revi? Oke, macet ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada Lina Fitriani. Lina Fitriani. Selamat malam Lina Fitriani. Aduh, serak teman-teman. Halo Lina. Lina Fitriani, selamat malam. Gelap kan? Ya, mungkin Lina Fitriani nanti kalau mau naik lagi, cek jaringan internet ya. Halo? Halo? Ya, halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, silakan Lina, nyalakan kamera. Nggak bisa dinyalakan. Apa sebabnya tidak bisa dinyalakan? Tombolnya ketinggalan di Arab Saudi kah? Atau bagaimana? Oh iya, saya di Arab Saudi. Memang. Teman-teman sekalian jangan heran ya. Orang Islam itu boleh bohong dalam 3 hal. Jadi kalau orang Islam bohong, jangan heran. Aku nggak bohong. Soalnya apa ya? Orang Kristen yang bohong. Oke lah, baik. Kalau Lina malu jadi orang Islam, malu dilihat orang sebagai orang Islam, jadi saya turunkan saja ya. Maaf ya, saya turunkan. Kepada teman-teman muslim yang mau naik, naiklah Anda, tapi Anda kalau tidak bangga lagi dengan keislaman, malu dilihat orang jadi orang Islam, Anda saya turunkan. Ya, ini khusus muslim yang masih bangga dengan keislamannya. Oke, kita kasih kepada Nur Awal. Nur Awal. Wah, macam Fir'aun laknatullah. Fir'aun laknatullah. Ya, Nur Awal. Ya. Silakan nyalakan kamera Anda. Iya. Jangan separuh-separuh Bang, wajahnya Bang. Jangan merokok Bang, tahan dulu, tahan ya. Saya tahu, Anda Muslim ya? Muslim. Saya tahu, memang ketika Anda sedang membahas Allah dan Muhammad, Anda sambil merokok, tahu. Tapi tolong jangan lakukan itu di muka umum ya. Nanti Muslim-Muslim yang lain. Tadi Anda merokok. Jangan merokok, walaupun Anda pantas membahas Allah sambil merokok-merokok. Tapi jangan lakukan itu ya. Oke. Gini. Apakah Anda ini sudah lama nonton Edis TV atau baru-baru saja? Kabur.
Bang, temanya janganlah berat-berat, Bang. Nanti mereka meninggal dunia. Makasih Hananta, makasih Hananta. Bikinlah tema yang ringan-ringan, Bang. Jangan kau tanya sama Islam itu, Bang, yang berat-berat. Tanyalah kepada mereka, apa hukum minum Coca-Cola? Pak Ustadz, oh Pak Ustadz, apa hukumnya minum Coca-Cola, Pak Ustadz? Kalau itu pertanyaanmu, ngantri itu muslim yang naik nanti. Tapi kalau pertanyaanmu seputar Al-Quran, nah ya susah mereka naik ya. Tapi nggak apa-apa, kita masih coba ya. Kita kasih naik aja Aji Syafiq. Aji Syafiq, selamat malam. Selamat malam. Ya, silakan Bang Aji Syafiq, nyalakan kamera Anda. Silakan. Tapi saya nggak pakai baju, Bang. Panas. Ya, walaupun memang Anda pantas membahas Allah dan Muhammad tuh nggak pakai baju. Karena mereka berdua itu tidak pantas dibahas sambil pakai baju, betul? Betul? Nggak boleh menghujat, Bang. Nggak boleh menghujat gitu. Anda mau bahas Allah dan Muhammad nggak? Saya mau bahas Yesus. Kenapa Anda takut membahas Allah dan Muhammad? Enggak, nanti kita bahas Muhammad. Saya mau bahas Yesus. Bang, kita itu ada tema, Bang. Ini loh temanya. Temanya, Muslim itu punya dua rob, tapi nggak sadar. Terus? Oke, tahu Anda penyebab Muslim tidak sadar punya dua rob? Coba jelaskan. Karena baca Quran tidak dibaca artinya. Dibaca Arabnya saja, tanpa mengerti apa yang dibacanya. Seperti keledai. Dari mana kau tahu orang tidak tahu artinya? Oke, waktu abang baca Quran, abang ngerti artinya? Ya ngerti lah. Ngerti. Boleh kita tes? Kau mau mengajar saya sedangkan kau Loh, tadi abang bilang abang ngerti artinya waktu baca Quran. Giliran dites, kau gimana? Masih mendingan orang Kristen baca terjemahannya, pasti ngerti. Orang Islam nggak pernah baca terjemahannya, dibaca Arabnya. Sekarang saya baca, Bang. Kau bisa baca nggak? Begitu kan konsepnya? Kok jadi saya? Yang kita bahas, Anda kan sering membaca Al-Quran, betul? Ya, sering. Oke, ketika Anda membaca Al-Quran, Anda tahu nggak artinya itu? Ya tahu lah artinya. Boleh kita tes? Kau ini mau ngetes saya sedangkan kau tidak. Oke, baik. Nih Bang ya, kita bukakan Quran. Nih, saya kasih Anda contoh. Bentar. Kita tes ya teman-teman ya, apakah Muslim itu ketika membaca Quran dia mengerti artinya? Nih. Kita buktikan. Kalau saya ngomong fitnah, saya lompat dari Monas. Kalau saya ngomong fitnah, berani-beraninya Anda mengatakan saya tidak mengerti apa namanya. Sebentar, sabar. Kita cek yang gambar saja ya. Sebentar. Kita ambil satu surat saja. Kepala lambat kau nih, kau pun gak bisa baca. Wow, baik dia cepat-cepat dia ternyata teman-teman. Baik. Yang banyak palsu itu mencret kau. Oke, baik. Saya balikkan kamera saya. Baik. Kita akan baca ayat Al-Quran. Apakah Muslim mengerti artinya? Oke. Baik. Ini ya, layar penuh ya. Layar penuh. Oke. Ini bacanya apa, Bang? Kola, betul? Betul. Oke, apa arti kola? Arti kola? Menseret. Sudah saya bilang teman-teman, Muslim paling ahli, paling pakar baca huruf Arab. Giliran suruh ngertiin menseret. Kola artinya berkata. Innama ana. Oke, tahu nggak apa arti innama ana? Waduh, menseret lagi. Innama ana artinya sesungguhnya aku. Waduh, saya jadi guru ngaji, nggak dibayar lagi jadi guru ngaji. Terus. Innama ana. Oke. Rasul. Innama ana rasulu. Oke, betul. Terus. Seorang utusan. Oke.
Coba ini Anda baca. Ro. Ba. Kau baca dulu, kau baca terus. Anda saja nggak bisa baca. Saya mau dengar kau dulu, kau baca. Berat saudara-saudara. Memang saya bilang teman-teman, ketika Muslim baca Quran, dia tidak mengerti artinya, makanya nggak tahu di situ Muslim punya dua rob. Baca betul apa Gini, enggak Bang, bacanya. dengar ya. Nanti makin banyak Muslim yang tahu nggak? Sehabis saya siaran, itu Muslim-Muslim pada inbox saya. Mulai dari inbox nggak jelas, inbox ngancem-ngancem lah, inbox lain-lain lah. Saya cuma bilang begini, rata-rata dia bilang begini, kamu kok beraninya ngadepin Islam awam? Nah, saya tidak mau nanti mempertahankan Anda di sini lama-lama, nanti mereka inbox saya terus, kamu berani sama Islam awam, kamu nggak berani naikkan saya. Terus apa yang mau kita bahas kalau saja nggak ngerti ajaran agama Islam? Oke, sekarang saya mau bahas tentang gimana? Sudah, saya mau mengundang Muslim yang ngerti ajaran agama Islam dulu, ya. Selamat malam. Saya ngerti kok. Ngerti apanya? Ngerti apa? Ayo, silakan. Yang marah sama saya itu teman-teman, gara-gara saya katanya menaikkan Islam yang nggak tahu apa-apa. Kan saya sudah mengundang Muslim yang tahu apa-apa. Gimana? Ahmad Yusuf Mandala. Ya, selamat malam Ahmad Yusuf Mandala. Ya, malam. Muslim ya, Bang? Ya, Muslim. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Ayo kita diskusi. Ya, silakan. Ya. Mau Bang tanya dulu nih, Bang. Gimana? Mau tanya dulu. Ya, apa, Bang? Atas dasar apa Bang Edis tafsirkan itu Al-Quran? Saya tidak menafsirkan, saya hanya membacakan apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Enggak, Al-Quran itu enggak sembarang tafsir, Bang. Harus punya ilmu seperti Nahwu Sorof. Baik, baik. Berbeda dengan Alkitab, Bang, sesuai Baik, arti. kita buka Al-Qurannya ya. Apakah saya yang menafsirkan berbeda atau saya sesuai dengan para mufassirin, oke? Pembatasan, teman-teman. Kenapa ini? Aduh, kena pembatasan lagi. Teman-teman, bagaimana? Kita kena pembatasan lagi, teman-teman. Berat saudara-saudara. Gimana? Masih teman-teman masih bisa melihat acara saya? Masih aman? Masih aman nggak? Kena acara pembatasan, kena pembatasan. Oke ya, teman-teman, sebentar. Masih 14.000 ya. Masih aman ya, masih aman ya. Masih aman. Oke. Kita kasih naik ada sebentar. Indra, coba Indra. Aman ya, aman ya. Biasanya kalau kena pembatasan gitu kita langsung diblok dari daerah-daerah yang tidak punya free speech. Di Indonesia ini teman-teman tidak punya free speech. Kebebasan untuk menyatakan pendapat itu hanya dimiliki oleh orang Islam. Saya itu mau bikin tema. Wah, benar kena pembatasan. Ya, teman-teman yang di YouTube ya. Teman-teman yang di YouTube mungkin tidak tahu kejadian yang di TikTok. Jadi tadi kita di TikTok ini yang nonton itu 14.000 orang ya. Tiba-tiba kena pembatasan jadi hilang. Jadi yang nonton tuh 1.600 orang sekarang. Hilang sekitar 13.000 orang ya, tidak bisa menyaksikan. Ini yang 1.600 ini posisi tidak di Indo nih yang nonton ini ya. Seperti Korea ya, Malaysia mungkin ya, Amerika, lain-lain Eropa ini masih bisa lihat nih, ada 1.600 orang yang. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa tanggapan teman-teman ketika mendengarkan diskusi atau debat dari awal hingga akhir teman-teman? Berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar dan sama-sama kita dapat belajar bersama supaya ada banyak orang yang dicerdaskan, yang mengerti bahwa kebenaran yang sejati itu ada dan pasti kebenaran itu mengalahkan ketidakbenaran. Kebenaran itu pasti mengalahkan hal-hal yang kamuflase. Terang itu pasti mengalahkan kegelapan. Kegelapan tidak mungkin bisa mengalahkan terang. Tentu terang di dalam Yesus Kristus. Teman-teman terkasih, kita harus bangga. Ya, kita harus bangga bahwa para polemikus Islam mesti belajar Quran, kitab sucinya, dan mendengarkan para pendahulunya. Bahkan kalau kita boleh jujur, mereka harus mengikuti sang baginda sebagai tauladan yang harus diikuti. Semua kehidupan sang baginda mesti diikuti mereka, seharusnya begitu. Mulai dari dia belajar atau menyampaikan isi Quran, atau juga mempraktekkan
seluruh isi Quran dan bahkan apa yang ditulis dalam hadis-hadis, bagaimana moralnya, bagaimana dia pernikahannya, semua harus diikuti karena itu bagian yang tidak bisa dilepaskan daripada umat muslim. Tetapi alangkah sangat disayangkan bahwa mereka tidak siap dengan semua itu. Mereka hanya mencari hal-hal yang cocok. Kalau nggak cocok ya dibuatlah berita, oh itu hadis doib dan lain sebagainya. Nah, notabene teman-teman, ketika sang apologetik Kristen yang menurut pengakuannya itu dia sudah 13 tahun mempelajari Quran, ya saya itu luar biasa. Kalau 13 tahun berarti kita bayangkan itu hampir tamatlah dia SMP belajar Quran, membaca, dan mungkin kalau itu benar berarti dia lebih tajam dan lebih intens membaca Quran begitu ya. Tapi itu kan pengakuannya. Tapi boleh teman-teman pertimbangkan melalui apa yang ia sampaikan ketika berdebat atau berdiskusi dengan para polemikus, para ustadz, bahkan dia dengan berani terang-terangan mengundang Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan ustadz-ustadz lain untuk masuk berdebat dengan dia. Ya itu dirinya, artinya dia sudah memiliki persiapan yang sangat begitu matang, baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang mesti ditanya kepada ustadz-ustadz yang notabene itu di Indonesia sangat digemari oleh banyak orang. Bahkan ustadz sekelas Juma aja minggir, ya kan? Nah, teman-teman, saat berbicara tentang Alkitab, mereka ini kan sangat begitu bebas. Tetapi saat berbicara tentang Al-Quran, mereka itu pasti kepanasan. Saat berbicara Alkitab atau kekristenan, maka itu disebut dakwah bagi mereka. Tetapi saat berbicara tentang Islam atau Quran dan hadis, maka itu penistaan bagi orang Kristen. Miris memang teman-teman. Nah, tapi kita tidak fokus di situ. Kita masuk kepada poin bahwa apa yang ditanya oleh apologetik ini hanya bisa dijawab dengan kemarahan oleh para polemikus, hanya bisa berputar, hanya bisa memunculkan urat lehernya sebesar mungkin, tanda mereka tidak siap menjawab apapun yang dipertanyakan oleh apologetik ini. Harusnya mereka kan memiliki waktu untuk menjawabnya dengan baik supaya bisa menerangkan seperti ini loh yang benar. Apa yang kamu argumentasikan itu salah, ini yang benar, ini yang tepat. Mestinya kan seperti itu. Tetapi yang kita dapatkan justru berbeda, saudara-saudara. Itu sulit sekali, sulit banget. Karena apa? Karena ketika ditanya mereka nggak ngerti, maka yang terjadi adalah urat lehernya membengkak, tanda kemarahan, napasnya terenggah-enggah begitu ya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita bisa melihat dengan terang bahwa mereka tidak siap sama sekali, mereka tidak tahu, bahkan mungkin juga mereka perlu belajar. Sebenarnya tidak perlu marah, tidak perlu baperan, mereka hanya perlu belajar. Dan dia dengan terang-terangan berkata, nanti undang Ustadz Juma, ya Ustadz Juma aja lari kok, gitu ya, lari kok. Jadi mau undang di mana? Ya, oke teman-teman. Tapi yang terpenting adalah kalian harusnya fokus dengan agama kalian begitu ya. Jangan sampai kalian suka membahas agama orang lain tetapi tidak mau dikritisi oleh kekristenan atau ditanyakan justru ngamuk-ngamuk ya. Bagi kekristenan, iman itu sudah final dalam Kristus Yesus, tidak ada keraguan di sana, tidak ada kebimbangan di sana, tidak ada kepalsuan di sana. Karena Kristus itu firman menjadi manusia, pribadi kedua Allah Tritunggal itu firman menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya yang diberikan oleh Bapa kepada dia. Dia juru selamat itu. Teman-teman, kalau kita membaca Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi di sini ada dua kata yang sangat menarik. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, kurios, berarti itu merujuk kepada pencipta. Dia pencipta, dia yang dihormati, dia yang ditinggikan begitu ya. Jadi ketika Yesus mengatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat, tidak melarangnya. Oh, saya bukan Tuhan, jangan kamu sebut aku Tuhan. Bisa saja dikatakan begitu, tetapi dia tidak mengatakan itu. Katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Saudara, hal ini tidak bisa dibantah. Kata Tuhan memang bisa dipakai, karena dalam bahasa Inggris pakai istilah Lord ya, bisa Tuhan, bisa Tuhan. Maka tergantung konteks ayat itu. Karena Alkitab itu berdasarkan konteks, tidak boleh dicomot seperti kelakuan Ustadz Juma dan yang lain-lainnya. Comot-comot lalu lepaskan begitu saja, lalu menimbulkan persepsi pengertian yang keliru. Maka kalau dipakai di sini istilah aku guru dan Tuhan, dia yang berarti berkata, ya udah, kamu yang mengatakan aku guru, ya itu aku Tuhan, memang aku guru, aku Tuhan gitu. Tidak salah, itu tepat sekali. Jadi kalau ada orang mengatakan di mana dia disebut guru Tuhan, ya udah ada banyak sekali gitu. Dia Allah ada juga. Jadi jangan pernah membuat sebuah argumentasi
argumentasi yang begitu liar tanpa bukti, karena Alkitab itu cukup bukti. Alkitab dan ahli sejarah membuktikan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Percayalah, Dia menyelamatkan kita dari dosa. Oke teman-teman, jangan baperan yuk. Salam sadar, salam waras. Semoga kita diberkati. Bagikan ini kepada teman-teman Anda dimanapun berada. Semoga ada banyak orang yang dicerdaskan dan menerima Injil sang kebenaran itu di dalam Kristus yang menyelamatkan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.